Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semua, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan coaching, yaitu saya Ahmad Tijani dari Desa Butet berperan sebagai coach, dan saya Asep Kurnia SPDI dari SMP Negeri 2 Gebang berperan sebagai coach. Dan saya Mual Fasim dari SDN 1 Beringin berperan sebagai observer atau pengamat. Baik, kita mulai saja untuk percakapan coaching ini. Assalamualaikum Pak Asep, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak, Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah, hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Pak Asep ya. Ya Pak. Kiranya Bapak ada waktu luang jam berapa Pak Asep? Oke, baik Pak. Untuk waktu boleh di jam keempat ya Pak. Kita bisa melaksanakan observasi di taman depan sekolah Pak. Baik Pak Asep, kalau begitu mari kita menuju taman ke depan sekolah ya. Oke Pak, siap Pak. Sebelumnya saya sudah mengamati proses pembelajaran yang Bapak telah lakukan. Tujuan pembelajaran yang telah Bapak rencanakan itu apa dan bagaimana terkait proses pembelajarannya, diskusi dengan guru, melaksanakan evaluasi, dan kira-kira berapa persen capaian yang sudah berjalan. Mungkin secara bertahap. Dari tujuan pembelajaran itu ada target beberapa bulan ke depannya Pak Asep? Baik Pak, untuk tujuan pembelajaran yang sudah saya rancang, yaitu saya ingin siswa memiliki karakter positif sebagaimana yang tertuang dalam profil pelajar Pancasila Pak. Oh gitu ya Pak Asep ya. Baik, kira-kira strategi apa yang dianggap sudah ampuh untuk memberi peluang tujuan yang akan dicapai oleh Pak Asep itu sendiri yang akan berhasil, dan kira-kira tantangan apa yang dihadapi oleh Pak Asep? Kalau menurut saya strategi yang ampuh yaitu adanya kolaborasi Pak antara guru, siswa, dan juga wali murid, yakni dengan adanya kolaborasi itu tantangan yang akan muncul sepertinya kurangnya partisipasi dari orang tua. Itu yang saya rasakan Pak. Baik, dari yang sudah Pak Asep sampaikan tentang strateginya dan juga tantangannya, kira-kira kapan Pak Asep akan melakukan langkah-langkah strategi yang sudah Bapak rencanakan itu? Sebenarnya begini Pak, untuk langkah-langkah yang saya lakukan ataupun strategi yang sudah saya rencanakan itu sebetulnya saya selama ini sudah melakukannya Pak, sambil berjalan. Kemudian saya juga sambil mengamati ataupun menganalisa setiap kegiatan, dan kemudian saya melakukan evaluasi Pak. Oh gitu ya. Ya. Namun tentunya Pak Asep, saya akan membantu dan juga membantu dalam hal memotivasi dan mendorong agar program yang Pak Asep canangkan dan tujuan yang akan dicapai itu akan berhasil. Kemudian dari percakapan selanjutnya, saya mengecek atau mengobservasi lagi setelah Bapak melaksanakan atau mengaplikasikan strategi yang Pak Asep rencanakan itu. Iya. Oke, baik Pak. Ini saya sangat berterima kasih sekali kepada Pak Ahmad Tijani. Semoga dengan adanya bimbingan dari Bapak, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai itu bisa berjalan lebih optimal Pak. Baik Pak Asep, sebelum kita akhiri percakapan ini, apa saja yang dapat Bapak dapatkan dari percakapan ini Pak? Alhamdulillah, saya merasa bahwa percakapan hari ini saya mendapatkan arahan, mendapatkan bimbingan dari Bapak, mendapatkan masukan, sehingga kedepannya saya bisa lebih optimal lagi di dalam melakukan pembelajaran di kelas Pak. Baik, saya juga terima kasih saya ucapkan Pak Asep atas kerjasamanya, atas waktunya yang sudah bersedia melakukan percakapan observasi ini. Sampai bertemu di pelaksanaan observasi selanjutnya. Terima kasih Pak Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak.
Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Asep, saya akan memberikan pertanyaan berkaitan dengan kegiatan yang sudah Bapak laksanakan. Dengan tujuannya itu siswa dapat memiliki karakter positif sebagaimana yang tertuang dalam profil pelajar Pancasila melalui kegiatan pembiasaan di sekolah. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Pak Asep terkait proses strategi yang telah berlangsung, Pak Asep? Oke, baik Pak. Alhamdulillah dari strategi yang dilakukan itu saya rasa sudah berjalan dengan baik dan lebih baik lagi dari sebelumnya. Yakni dengan melaksanakan beberapa kegiatan atau program sekolah yang sudah berjalan seperti kegiatan misalnya pembiasaan murojaah, kemudian sholat duha berjamaah, dan kegiatan membaca ataupun literasi sebelum pembelajaran di kelas dimulai. Adapun presentasi dari pencapaian tujuannya yaitu di angka kurang lebih 80% Pak dari program yang ada, dan kita tetap berusaha untuk lebih optimal lagi sambil berproses mencapai tujuan itu Pak. Baik Pak Asep, memang ini pasti memerlukan waktu tidak sebentar, karena untuk merencanakan suatu kegiatan itu pasti melalui proses dan waktu itu sendiri. Nah, bisa Bapak ceritakan bagaimana sinkronisasi kegiatan tersebut dengan strategi pembelajaran di kelas itu sendiri, Pak Asep? Oke, baik Pak. Saya rasa untuk sinkronisasi itu di kelas mereka lebih siap dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas Pak. Pak Asep, mungkin Pak Asep juga sering mengingatkan tentang kesepakatan kelas yang sudah disepakati bersama dan disepakati bersama dengan anak-anak di kelas. Tentu saja dari rujukan-rujukan kesepakatan kelas tersebut mengarah kepada pembentukan karakter yang ingin Pak Asep capai tujuannya. Begitu bukan Pak Asep kira-kira? Tepat sekali Pak. Kebetulan kita di kelas itu di dalam menentukan kesepakatan kelas, yang pertama sepakat mencantumkan nilai-nilai positif, yaitu menjalankan misalnya ibadah sholat, kemudian melakukan kegiatan diskusi kelompok, sehingga dalam kegiatan sehari-hari di sekolah pun mereka sudah terbiasa, dan jika belum melaksanakan hal tersebut ya mereka merasa ada yang belum dilaksanakan itu Pak. Baik Pak Asep, sudah berjalan dengan baik ya Pak Asep ya. Namun pasti ada beberapa kekurangan dan kurang maksimal gitu Pak Asep. Bisa ceritakan apa kekurangan dan kendala yang Bapak hadapi ketika menjalankan kesepakatan kelas itu sendiri? Yang saya rasakan Pak, hambatan ataupun kendala yang tadi saya rasakan adalah bahwa saya melihat ada beberapa siswa atau anak yang secara keseluruhan di dalam melaksanakan kegiatan ataupun kesepakatan kelas itu sepertinya kurang bersemangat Pak, atau bahkan ada siswa yang kurang segan dalam menjalankan kegiatan jika dengan misalnya guru tertentu saja. Dari hambatan ataupun kendala tersebut Pak Asep, dalam kesepakatan kelas, bagaimana cara Pak Asep untuk meminimalisir hal tersebut? Menurut saya untuk meminimalisir, saya akan lebih intensif lagi dalam mendampingi anak Pak, yakni dengan lebih melakukan kolaborasi misalnya dengan siswa atau juga bisa dengan orang tua, dengan guru. Dari lain kendala itu yang saya temukan, kita bisa melakukan pendekatan dengan murid melalui pendekatan segitiga restitusi Pak. Ya. Nah, tujuannya adalah agar hubungan emosional itu lebih terasa, lebih terjalin dengan baik, sehingga kita bisa lebih memahami, lebih mengetahui siswa secara lebih detail terkait kendala apa yang dihadapi, kemudian bagaimana penanganan yang lebih tepat, dan itu nanti saling menguatkan Pak. Baik, bagus sekali Pak Asep. Terima kasih atas tanggapan-tanggapannya dan juga jawaban serta respon
yang begitu detail yang Bapak sampaikan kepada saya, yaitu mulai dari tujuan, solusi, kendala, dan juga tindak lanjutnya seperti apa. Semoga apa yang menjadi tujuan Pak Asep bisa tercapai dengan maksimal dan optimal. Terima kasih Pak Matijani atas motivasi, arahan, bimbingan, dan doanya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini bisa saya terapkan jelas, sehingga saya kedepannya bisa menemukan karakter-karakter positif yang ada di lingkungan sekolah itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila, Pak. Baik Pak Asep, mungkin penerapan coaching pra observasi pasca observasinya semoga dapat terrealisasi dengan rekan-rekan semuanya. Baik Pak, terima kasih Pak. Demikianlah tadi teman-teman percakapan coaching antara saya dengan Pak Asep, saya sebagai coach dan Pak Asep sebagai coachee. Apa yang tadi saya pahami akan saya refleksikan sedikit. Saya sebagai coach, tentunya tadi saya sudah memberikan suatu pertanyaan, baik itu dari pasca observasi, dari pra observasi, dan juga dari yang lainnya. Saya tadi sudah memberikan arahan dan bimbingan kepada Pak Asep sebagai coachee agar apa? Agar menuntut Pak Asep agar dapat mempunyai keyakinan, mempunyai percaya diri untuk melakukan hal-hal ataupun solusi-solusi yang Pak Asep sendiri itu sudah utarakan. Baik itu Pak Asep tadi sudah bercerita tentang permasalahannya, mulai dari solusi, tantangan, kendala, kegiatannya itu sudah Pak Asep sampaikan. Sehingga saya sebagai coach hanya sebatas untuk menguatkan, memberikan arahan, membimbing, sehingga Pak Asep sebagai coach mempunyai keyakinan dan mempunyai tanggung jawab, mempunyai kepercayaan dirinya untuk melaksanakan program untuk menangani tantangan dan kendala yang Pak Asep hadapi sendiri. Sehingga dalam coaching ini ada beberapa masalah yang terselesaikan oleh coach itu sendiri, bukan dari coach saya sebagai coach. Sekali lagi sangat luar biasa mempunyai coach seperti Pak Asep, sehingga Pak Asep tumbuh kepercayaan dirinya menjadi percaya diri lagi. Mungkin itu refleksi yang dapat saya sampaikan saya sebagai coach. Oke, terima kasih. Saya berusaha untuk melakukan refleksi dari kegiatan coaching kita pada hari ini, yang mana pada hari ini saya berperan sebagai coachee. Di awal tentunya saya tadi sudah menyampaikan beberapa tujuan dari kegiatan coaching ini, yaitu saya ingin membuat suasana kelas yang berbudaya positif, sehingga siswa itu memiliki karakter sebagai siswa yang Pancasilais, artinya seperti itu. Nah, dari permasalahan yang saya sampaikan tadi sangat luar biasa sekali, dijelaskan, diberi arahan oleh Pak Matijani sebagai coach bagaimana saya dalam memecahkan sebuah permasalahan yang ada di kelas. Kemudian tadi juga diberikan solusi bagaimana cara mengatasi kendala-kendala yang saya rasakan. Ini sangat bermanfaat sekali bagi saya, sehingga kedepannya saya berusaha untuk lebih bersemangat lagi, mempunyai motivasi yang tinggi, motivasi yang luar biasa untuk menerapkan dan membentuk siswa yang mempunyai karakter pelajar Pancasila. Nah, dari kegiatan ini saya merasa terbantu, merasa termotivasi oleh Pak Matijani, dan mudah-mudahan kedepannya kita bisa berdiskusi lagi, membahas permasalahan-permasalahan yang ada untuk tujuan supervisi pendidikan. Itu saja barangkali refleksi dari saya sebagai coachee pada kegiatan coaching hari ini. Terima kasih. Baik, adapun refleksi dari saya,
apa yang sudah teman-teman yang dilakukan tadi, di mana Pak Ahmad sebagai coach, Pak Hasim sebagai coach, dengan memperhatikan rubrik penilaian sesi demonstrasi kontekstual, di mana ada beberapa poin yaitu pra supervisi, supervisi dan pasca supervisi dengan ada 8 poin, yaitu di mana sudah berjalan dengan baik dan sesuai alur tirta. Tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Pak Ahmad berperan sebagai coach, membimbing dengan baik sehingga kompetensi diri yang dimiliki oleh Pak Asep bisa dengan sendirinya muncul. Selain itu, Pak Ahmad menemukan indikator ketercapaian dan tujuan yang akan dilakukan oleh Pak Asep. Dan yang tidak kalah penting, percakapan tadi itu terciptanya chemistry Pak, adanya kemitraan seperti itu. Kehadiran penuh dan Pak Ahmad menjadi pendengar yang baik gitu. Nah, sehingga Pak Asep itu merasa nyambung gitu Pak, sinkron dan berjalan dengan baik. Semoga gambaran strategi dan langkah dan tujuannya itu berjalan dengan baik dan bisa diimplementasikan dan hasilnya menjadi lebih baik lagi. Mungkin itu singkat saja dari saya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Demikianlah penerapan coaching pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang tadi kita lakukan bersama mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua, juga bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih sekali lagi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.